Mas, apa kabar? Gimana hari-harinya? Cielah, hari-harinya. Jadi kita lihat dulu ya, IHSG kayak gimana ya kemarin ya. Sorry banget, tadi malam capek banget ya guys ya. Stuck in the traffic. Jadi padahal Om Tansir udah bikin ya, sorry banget gitu ya. Tapi ini dia ya. Oke. Nah, ya naik sikit ya guys ya, naik sikit ya, lumayan gitu ya. Overall dia naik dikit, bertahan di 69. Kenapa bisa bertahan di 69 ya? Ini ada averages weekly-nya gitu ya. Di sini juga ya begitulah, averages 8 gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa lancar naik ke atas gitu ya. Di sini kalau misalnya dia tembus bisa lah, tetapi kayaknya is a dark month gitu ya, karena kalau kita lihat overall dari stock bidnya ya, seasonality-nya IHSG masih minus 2,4 ya, bisa bad month gitu ya kalau dari lihat di sini, dan ini udah tanggal 20-an ya. Jadi kalau kita lihat, pernah nggak kejadian kayak gini Om? Pernah ya, bad month ada di situ gitu ya, jadi masih keikut gitu ya. Nah mudah-mudahan setelah itu kayak di tahun 2006 ya guys ya, lancar jaya ya, mudah-mudahan ya. Pernah nih kejadian, tapi itu kejadiannya peluangnya sangat kecil guys ya gitu. Apakah akan lancar jaya di bulan-bulan tersebut ya, kita lihat aja gitu ya. Overall waktu itu malah bisa naik 55%. Ini pernah nih ya kejadian 2006 ya. Kita lihat aja guys ya, apakah itu yang akan terjadi. Tapi overall di bulan Juli kebanyakan memang lumayan ya, Juli lumayan ya. Di bulan Agustus jeblok gitu ya. Nah kita lihat apakah ini akan jeblok, tapi 2 bulan ini memang struggling ya IHSG gitu ya, dan semoga nanti bisa jalan lagi. Oke. Nah sektor-sektornya kalau gue lihat ya, dari cacingmologinya, kemarin itu kayaknya ada yang melengos ya, ada Tekno Infra gitu ya, dengan tebiknya dan Telkomnya gitu ya. Ada finance juga ya, lalu energinya enggak terlalu gitu ya, tetapi basicnya juga lumayan. Nah trans juga gitu ya, tapi yang melengos 1, 2, 3 ya, 4 ya. Nah itu tuh. Oke. Alright, tanpa banyak kata-kata lagi, gue serahkan ke Om Tansir untuk menjelaskan saham-sahamnya. Om, sorry banget ya, baru launchnya minggu ini gitu ya. Oke guys, lanjut Om Tansir, silakan. Oke, what's up guys? This is Tech Trader 8 again. Kita akan menjelaskan mengenai cara cuan dari saham pakai Stockbit ya guys ya. Ada 3 langkahnya, gampang banget guys. Cuman kalian tinggal ikutin aja. 1, kalian tinggal namanya screening saham. Cari saham yang lagi mau uptrend dengan feature yang ada di screening Stockbit. Itu gampang banget guys. Jadi kalau kalian lihat di sini feature-nya easy banget. 1 adalah tinggal kalian masuk ke Stockbit, lalu ada feature screener, lalu di situ ada preset screener, dan gue yang paling suka adalah bandarmologi. Dari bandarmologi gue akan pilih bandar accumulation trend, lalu walah tinggal ada. Lalu yang kedua guys, yang paling gampang adalah kita feel the market atau analisa market dengan pakai chart. Nah, di Stockbit juga ada tuh guys namanya Chartbit. Nah, dari Chartbit ini gampang banget guys. Jadi kita tinggal masuk namanya ke Chartbit yang ada di sini,
Lalu setelah itu akan masuk seperti ini. Nah, indikatornya apa aja? Selain ada indikator dasar, kita juga ada indikator yang keren-keren. Nama indikator populer guys. Yang gue suka salah satunya ada foreign flow, frequency analyzer, atau net foreign buy and sell. Kalau gue suka foreign analyzer, tinggal gue klik, keluar deh. Langsung lancar ya kan, tinggal kita analisa yang mana yang sesuai setup kita, itu yang bisa kita cicil. Nah setelah itu yang ketiga adalah paling gampang nih ya, buat trading plannya dan perkecil risikonya dan juga atur manajemennya. Jangan sampai kita loss gede-gedean atau nyangkut ya kan. Jangan lupa tuh buat trading plannya, perkecil risikonya. Lalu yang ketiga, happy cuan cuy ya kan. See you guys, have a good day, bye bye guys. Oke, thank you Om Yusa. Oke guys, balik lagi di Tech Trader 8. Gimana hari ini? Tadi sempat di sesi 1 ya, opening market sempat dibawa turun sampai ke level 6859 ya. 6859. Nah, walaupun bagusnya tadi ditutup hijau sampai ke level 6976, tapi bad news-nya sepertinya tanda-tanda pembalikan arahnya udah terlihat ya. Seperti yang aku bilang kemarin, kalau dia sempat break di bawah 6932 agak wadidaw ya. Walaupun ini breaknya sebentar ya, cuman shadow atau cuman ekornya doang. Tapi kalau dari yang saya lihat, dia membuat low yang lebih rendah dari candle kemarin. Aku agak kurang suka dengan bentuk candlenya. 6.700 Israel atau dia bakal balik lagi mantul ke atas ya, ke atas 7.100-an ya. Semoga salah, semoga dia bisa naik lagi. Cuman yang tetap harus diwaspadai kalau misalnya skenario terburuknya terjadi kayak gitu. Jadi benar-benar harus disiapkan plan-nya masing-masing, money manajemennya dijaga, trading plan-nya juga disiplin ya sama trading plan sendiri, dan yang paling penting jangan lupa pasang stop loss. Kalau misalnya teman-teman pasang stop loss, mau ditinggal kerja, mau ditinggal holiday, mau ditinggal healing ya, tetap nggak akan deg-degan sama market seperti itu. Oke, kita doakan yang bagus-bagus aja. Semoga pemikiran-pemikiran buruk saya nggak terjadi ya, walaupun di sini udah agak kelihatan ya. Dan yang saya khawatirin juga satu lagi, ketika dia turun di sini, nah ini kan sempat naik ya. Nah, kenaikannya ini yang saya takutkan kemarin hanya koreksi untuk melanjutkan penurunan. Nah, seperti itu. Jadi, koreksi itu bukan hanya ketika dia lagi up, terus koreksi sebentar lalu lanjut naik. Nah, di downtrend pun ada juga koreksinya gitu ya. Ya koreksinya yang sebaliknya. Koreksinya dia naik sedikit, nah itu koreksi kayak di sini. Terus dia melanjutkan penurunan atau melanjutkan tren sebelumnya. Seperti itu. Semoga nggak terjadi dan tetap kita masih punya stock pick yang bisa teman-teman om-om dan tante-tante watch untuk dimasukin ke stock pick atau ke watchlist sahamnya seperti itu. Kita mulai dari Bird ya. Oke, Bird. Hari ini memang candlenya merah, cuman ada pantulan. Tunggu satu candle lagi ya, Kalau dia bisa tembus di atas mantul ya, bisa tutup di candle hijau minimal di atas 1780 atau lebih bagus lagi di atas 1800, silahkan dicicil. Boleh dicicil lagi atau di averaging up ya, ketika dia break 1900 ya SL-nya pasang aja nih. Kalau sekarang sebenarnya SL-nya di bawah sini ya, di 1540. Cuman kalau mau pasang bertahap di bawah 1675 juga silahkan. Menuju kemana? Menuju 2200-an ya guys ya. Kalau Bird-nya bisa lancar sesuai dengan
analisanya. Seperti itu. Lanjut, ada zone. Zone masih oke ya, masih naik-naik aja, walaupun hari ini cuma 0,6%, tapi candlenya hijau ya. SL 1530, beli di 1655 menuju ke 2000 ya. Cuman kita nggak tahu kapan hitnya karena emang kenaikannya juga tipis-tipis ya untuk zone-nya. Karena memang udah naik sejak kapan nih? Sejak Februari lalu nih sampai dengan sekarang. Oke, lanjut ada Arto. Oke. Untuk Arto, so far so good. Pasang aja SL-nya bisa bertahap atau mau langsung full juga boleh. Yang pertama SL1 di 9050, SL2-nya di 8175. Kalau saya beli di atas 9.800 menuju ke 12.000-nya ya. Lanjut BRMS. Oke, BRMS hari ini lumayan mantul ya. Cuman kita harus tunggu satu candle lagi menurut saya. Kalau dia bisa tembus minimal di atas 290, silahkan dicicil. Boleh dicicil lagi kalau dia bisa bertahan di atas 300 menuju ke area 360 ya untuk BRMS-nya. Semoga hit. Oke, lanjut ada Medco. Medco juga cakep ya. Sebenarnya oke ya untuk Medco-nya ya. Cuman hanya tertahan di resistennya di sini aja ya. Di level-level ini nih. Di 690, 700-an. Untuk sekarang gimana plannya? Kalau saya tunggu aja di atas 680, SL di 630 menuju ke 790 ya. Kalau dia lancar, semoga dia lancar nyampe sampai 850-an ya untuk Medco-nya. Lanjut ada Mustika Ratu ya, Emrat. Wadidaw ya. Setelah kita kotakin kemarin, hari ini makjur ya. Loncat kodok hari ini. Congrats kalau misalnya teman-teman yang dapat. Untuk sekarang, untuk yang mau swing, tunggu di 217 ya. SL di 188. Terdekatnya yang menuju ke 255 lagi ya. Terus 255. Kalau dia lancar lagi, semoga lancar nyampe ke 324. Gitu. Kalau misalnya untuk yang copet, kalau besok ada potensi, volatility-nya tinggi, ya silahkan ya untuk dilirik, untuk dicopet. Lanjut, ada Homi. Oke. Homi stock split ya hari ini ya. Stock split hari ini jadi belum terlalu kelihatan ya. Belum di trading viewku ini belum update. Mungkin kita next aja kalau misalnya dia udah di-adjust ya harganya ya. Kemungkinan besok udah di-adjust. Lanjut ada Mika. Oke, Mika juga loncat hari ini ya, terdekat menuju ke 3130 ya atau 3100. Kalau dia lancar, semoga lancar nyampe ke 3450. Untuk sekarang tunggu dulu aja ya koreksinya. Yang mau swing di 2830, SL di 2600. Seperti itu. Kalau mau copet ya beda cerita ya, silahkan. Lanjut, ada Emyor ya. Emyor. Oke, Emyor. Ini juga sebenarnya lagi membuat base juga ya untuk Emyor-nya, dan sekarang udah mulai mencoba breakout. Beli di 1875 ya menuju ke 2200. Terdekatnya di 2200, kalau lancar sampai ke 25 ya. Seperti itu. Atau yang mau tunggu lagi ya silahkan ya. Cuman ini udah oke ya. Semoga nggak false ya. Breakoutnya hari ini nggak false. Lanjut. Ada Bumi. Oke. Untuk Bumi, sebenarnya Bumi masih berada di zona sideway ya. Nah, kita lihat apakah dia bisa keluar dari 74. Kalau bisa keluar, semoga lancar menuju ke 89 dan balik lagi ke 100-nya ya untuk Bumi. Prefer copetan aja ya guys ya yang ini ya. Karena kalau dibawa 50 lagi nanti PR ya.
untuk buminya. Oke, lanjut. Ada ship ya, kapal. Oke, loncat ya. Ship hari ini dia breakout trend line-nya juga kemarin. Hari ini juga mantap ya, body candle-nya full tanpa shadow ya. Semoga dia bisa terus naik ya. Kalau untuk yang swing ya tunggu lagi ya di 1165 menuju ke 1300, SL di 1015. Kalau misalnya dirasa kejauhan ya set SL-nya 3%, 4% ya silahkan. Sesuai dengan profil resiko masing-masing. Oke, lanjut ada CASA. Untuk CASA, SL bisa di 615, beli di 640 menuju ke 720. Lanjut PNBS. PNBS, kobra-kobra nih ya sepertinya ya. SL di 80, beli ya di area-area 87 sampai 90 aja ya. Di atas 90 juga oke, menuju ke 112. Next, ada lead. Saham zombie yang baru bangun ya. Hati-hati aja. Kalaupun mau ya dicopet-copet aja atau pakai dana tipis saja. Jangan mau dibawa tidur ya. Duitnya lama nih ya. Kalau sekalinya dibawa tidur lama ya. Bisa 2 tahun, bisa 1 tahun baru bisa ada pergerakan lagi. Semoga dia lancar. Kalau dia lancar menuju ke 60 dulu dan ke 66. Next ada ASPI. Untuk ini dicopet dulu ya guys ya. Kalau yang mau swing ya tunggu koreksinya dulu. Cuman untuk saat ini prefer dicopet kalau misalnya ketika di opening market besok ada peluang atau ada potensi untuk dicopet. Jadi silakan dilirik. ASPI ya, ingat-ingat. Oke. Lanjut ada PNLF. PNLF semenjak dia naik ya, rally naik-naik terus. Beberapa candle terakhir sempat ada koreksi dan ini udah mulai ada pantulan which is good ya. SL di 374, selama dia nggak turun di bawah 374, nggak usah khawatir ya. Beli ya bisa di area-area sini ya, 396, 400, atau tunggu di atas 422 menuju ke area menuju ke area 520 dulu ya. 520 untuk PNLF-nya. Next ada PNIN. PNIN juga oke ya, seru. Silahkan ini dilirik, cakep banget. Cielah bukan pom-pom ya, tapi emang chartnya juga oke. SL di 870, beli di area 910 atau di atas 940 ya. Menuju ke area 1010, kalau dia bisa breakout lagi, wadidaw ya, menuju ke 1300-nya untuk PNIN. Next, ada NICL. NICL, setelah koreksi juga hari ini mantul ya. Wadidaw, beli di 111, atau tunggu lagi pantulannya di 109 ya, SL di 100, terdekat di 125, kalau dia bisa breakout, di atas 130, semoga dia lancar nyampe ke area 150-an ya untuk NICL. Lanjut, ada Tebik. Oke, Tebik. Oke, kalau mau ambil ya swing pendek sih bisa ya. SL di 2870, beli di atas 2950, ya terdekatnya di area 3100-an ya. Untuk Tebiknya 3100, 3250. Yang terakhir ada UNVR ya, di saat market lumayan bergejolak hari ini. UNVR anteng ya, naik 8%. Mantap ya. Unilever, finally dia ada taringnya nih. Chartnya juga oke sebenarnya untuk Unilever. Selama dia nggak turun lagi di bawah 4.600, hold dulu aja ya. Hold dulu aja karena potensi naiknya juga ada. Kalau mau cicil silahkan 4.900. Atau tunggu ketika breakout di atas 5.100 ya. Menuju, kalau dia bisa breakout menuju ke 6380. Seperti itu. That's all untuk analisanya. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Next dilanjutin sama Om Yusa ya buat bacain request dari teman-teman semua. Have a good day guys. Bye-bye.
kita masuk ke sini ya guys ya. Pertama ke TikTok gitu ya. Ada yang joget nggak? Ke TikTok. Satu, tag BRMS BP Dewa ya. Oke, kita masuk ke sini, tag BRMS BP Dewa. Kenapa tagnya? Oke ya, jadi tag ya, waduh. Tag support dong. Ya, tuh, ya toh, sabar aja. Kalau mantul, it's time for you to get it ya guys ya. Dan mudah-mudahan bisa sampai ke area 8775 ya. Boleh dong dia istirahat dikit ya. Mungkin istirahat sampai 6375 ya guys ya. Sampai sini 6375. Kenapa Om Yusa nih? Ya, di sini ya. Kan ini udah nih, ya. Mungkin sini ya, 68, 63. Kalau dia mantul bolehlah diambil. Target-target 8850 dengan SL di bawah 6725. Oke, it's simple. Oke, lanjut setelah itu. Lalu BRMS. Moga-moga lancar menuju 340 SL 258. Oke. Lalu BP dan Hewa. Wah, sorry ya guys. BP ya. Ini juga lagi setelah breakout wajar dia turun gitu ya. Mudah-mudahan mantul di 130-an ya sebelum naik lagi. Oke. Lalu setelah itu ada Dewa. Dewa kalau gua ngelihatnya ya sama ya, udah breakout berulang kali gitu ya, mungkin sampai 61 dulu baru mantul ya. Target ya daerah-daerah sini 70-an. Oke. Lanjut setelah itu ke Stockbit, ada nggak nih? 20 Juni. Om Ship dan Bumi. Ship ya. Satu aja kalau mau banyak-banyak di TikTok. Oke. Lanjut setelah itu follow TikTok ya makanya ya kan. Ship ya kan udah dibilangin dari sini ya kan, ya, jalan ya mudah-mudahan nyampe 13 ya. Hati-hati buat yang belum ngambil ya, daerah-daerah sini lah 13.300 oke nih. Bentuknya sih oke banget ya guys ya. Nah proyeksinya udah dibikin, dia mudah-mudahan nyampe 13. Oke. Lanjut setelah itu sini Semera ya. Semera masih turun ya cuy ya, dan ini kayaknya kalau breakout lagi turun lagi nih jebol ya, bisa ke 545 ya, daerah-daerah sini tuh ya kan. Kan udah gue bilang tadi jebol sini, ini ke sini ya tuh 545 ya, area-area sini lah ya. Lanjut setelah itu, setelah Semera ada buminya udah, jadi gue ganti sama nasi deh ya. Nasi kapau. Ya, ini juga sama ya guys ya. Begini om, mau divergen om, apalah segala macam gitu ya. Ya, kalau gua buktikan lah, tembus 350 baru gua ambil, ya. Atau 328 lah, mungkin buat cicil ya, karena di sini ada support yang kuat ya, biasa jalan-jalan di situ ya. Nah, ya kita lihat ya. Kalau belum ya udah, ini kan juga sama nih gitu ya. Oke, lanjut setelah itu, setelah sini ada Instagram. IMJS masih turun ya guys ya, dan ini kayaknya targetnya ke 310-an daerah-daerah sini ya. Hati-hati ya guys ya, ini kemarin nggak jadi, false break turun lagi, nggak jadi false break turun lagi, jadi gue berkesimpulan adalah dia masih ini ya, dan ini kemarin pernah kejadian dan mungkin baliknya ke situ lagi ya kan. Oke. Lanjut setelah itu guys, IMJS
guys. Lalu setelah itu ada Akra. Masih menarik nggak Om Akra? Tunggu pantulannya lah ya. Menarik sih menarik ya guys. Kalau sisi weekly sih menarik ya. Tuh ya. Jadi tunggu pantulannya. Mungkin ada pantulan di 1025 gitu ya. Dan mudah-mudahan kalau dia tembus dari 1105 ya mudah-mudahan jalan menuju area sini 1300 ya. Oke. Lanjut cuy. Om, HMSP sudah patah tren. HMSP patah tren daily. Di daily sih udah harus hati-hati ya HMSP-nya karena ada di sini gitu ya guys ya. Tapi kalau kalian main trade-nya di weekly ya masih ada ini ya, perbatasan. Tapi kalau jebol lagi, wah kejadian kayak gini lagi nih. Ini ya. Jadi membentuk high doang, habis itu dia turun ya. Higher low ya. Lower high ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kalau misalnya bentuknya benar ya berarti dia akan ke 825 baru mantul. Oke, hati-hati ya cuy karena dia masih strong down trend. Oke, lanjut setelah itu kita ke YouTube. YouTube, klik pendaftaran, thank you. Terus SMDR dong Om Yusa, SMDR. Kalau nggak disebut maka gua akan review di daily ya. Teman-teman sebut kalau itu. Nah SMDR ya. Kita lihat ya titik pantulannya. Kalau dia mantul di area 3560, mudah-mudahan lancar menuju 4650. Ya ini masih bertahan ya daerah-daerah sini ya. Jadi kalau misalnya dia mantul ya bisa ke sini. Tapi kita lihat aja ya pergerakannya bagaimana. Kalau dia jebol hati-hati guys. Berarti pantulannya ada di sini ya, area-area sini. Oke? Lanjut setelah itu kita masuk suara kurang lantang. Oh iya kemarin agak-agak baru bangun tidur ya gue bikin ya. Pagi-pagi itu cuy. Terlalu ngebas nggak jelas ya. Jadi kalau pakai itu, kalau suara lo lagi baru bangun tidur, jadi lebih ngebas ya. Nitip Bumi, suaranya serem-serem bro. Iya, sorry ya guys. Sekarang lebih semangat ya. Semangat gitu. Oke. Instagram udah, YouTube udah. Jadi mudah-mudahan lancar ya guys ya. Dan mudah-mudahan IHSG jaya kembali gitu ya. Overall sih kalau menurut gua mudah-mudahan ya. Mau sideways-nya, sideways di atas aja deh. Nggak nyampe 66 ke bawah gitu ya. Jadi gue berharap bahwa di sini-sini aja. Dan kalau dia bisa tembus dari 73-nya, mudah-mudahan lancar menuju 83. Dan gue masih pesimis ya, optimis ya, bahwa IHSG masih bisa lah menuju 8.000 di tahun ini. Ya, mudah-mudahan ya. Ya 78 lah. Diskon lagi gitu ya. Oke guys, itu aja dari gue. Semoga berguna. See you, have a good day, sampai besok ya, dadah.